Halo pemirsa, perkenalkan saya Frater Popo. Kita berjumpa lagi. Kali ini saya akan membahas salah satu artikel di dalam majalah Rohani bulan Juli 2024. Nah, majalah Rohani bulan Juli 2024 ini bertema percakapan rohani Ignatian. Percakapan rohani dalam warisan Santo Ignatius. Nah, salah satu artikel di dalam majalah ini adalah sebuah terjemahan dari tulisan seorang pengikut Santo Ignatius yang bernama Hieronymus Nadal. Nadal ini adalah seorang Yesuit, dia Yesuit generasi-generasi awal, seera dengan Ignatius. Jadi Ignatius lalu berikutnya generasi Nadal yang menjadi Yesuit. Nah, Nadal ini dekat sekali dengan Santo Ignatius. Dia itu ibarat contongnya contongnya Ignatius. Dia yang mensosialisasikan konstitusi Serikat Yesus kepada semua Yesuit di Eropa pada waktu itu. Ketika konstitusi Serikat Yesus baru terbit, dia mensosialisasikan itu ke Yesuit-Yesuit di komunitas-komunitas di Eropa. Nah, dalam sosialisasi itu kan pasti ada tanya jawab gitu ya. Nah, salah satu hal yang kerap ditanya adalah bagaimana memberikan percakapan rohani gitu. Dan di dalam tulisan ini merupakan terjemahan, artikel terjemahan dari bahan sosialisasinya Nadal gitu. Jadi bagaimana Nadal mensosialisasikan menurut Santo Ignatius bagaimana cara memberikan percakapan rohani. Nah, makanya ini cocok dengan tema majalah rohani. Tiap bulan Juli kita mengangkat sosok Santo Ignatius. Nah, apa percakapan rohani yang disarankan Ignatius? Seperti apa percakapan rohani yang disarankan Ignatius gitu? Ada beberapa tips-tips yang diberikan Ignatius. Percakapan rohani kan percakapan mengenai hal-hal hidup rohani, entah itu pergulatan batin, entah itu kepercayaan kita pada Yesus Kristus, pengalaman iman, pengalaman doa, macam-macam. Nah, bagaimana menurut Ignatius sebuah percakapan rohani itu harus dilakukan? Nah, Nadal tidak fokus pada teknisnya karena teknisnya akan berbeda, tetapi dia lebih menunjukkan kepribadian Ignatius, bagaimana Ignatius memperlakukan kawan bicaranya. Kepada semua orang yang dijumpai, bagaimana Ignatius memenangkan hati orang ini sehingga orang yang diajak bicara, orang yang diajak bercakap-cakap ini mampu menemukan Tuhan. Uniknya, saudara-saudara pemirsa yang dikasihi Tuhan, uniknya dalam cerita Nadal itu Ignatius ternyata tidak mulai langsung membuka pembicaraan tentang hal-hal yang suci dan saleh. Ignatius itu selalu memulai untuk mengenal kawan bicaranya sedetil mungkin. Apa yang baik dari lawan bicaranya, apa yang diminatinya, apa yang menjadi informasi dalam sejarah hidupnya, apa kelebihannya. Nah, itu yang dijadikan pintu bagi Ignatius untuk memulai percakapan rohani. Jadi Ignatius membuat pembicaraan yang hangat, yang nyaman terlebih dulu. Bahkan pembicaraan yang di level level sehari-hari lah. Tidak langsung bicara tentang apa yang baik, apa yang jahat, bagaimana pengalaman doamu, bagaimana kamu percaya Yesus Kristus, enggak. Tapi mulai dari hal-hal sehari-hari, minat. Misalnya kalau dia suka politik, bicara tentang politik. Kalau dia suka musik, bicara tentang musik. Dia suka bidang pendidikan, bicara tentang pengalaman dia mengajar. Pengalaman kawan bicara itu mengajar gitu misalnya. Jadi masuk lewat pintu kawan bicara kita. Nah, baru di saat-saat tertentu Ignatius mencari waktu yang pas untuk masuk ke dalam pengalaman-pengalaman rohani. Nah, saya kira itu yang cara Ignatian yang bisa dibilang diwariskan kepada kita sampai saat ini. Bagaimana kita membuat percakapan rohani itu masuk lewat pintu si kawan bicara kita, tapi keluar lewat pintu kita sebagai orang yang menginisiasi percakapan. Bagaimana kita bisa mengajak orang melihat pengalaman dia akan Allah secara utuh, secara nyaman, secara mendalam, tapi kita mulai dengan hal-hal yang sederhana. Mulai dengan membangun
image positif orang yang diajak bicara itu. Mulai dengan membangun pembicaraan lewat hal-hal yang asik-asik, yang seru-seru, sebelum kita menarik pembicaraan itu ke sesuatu yang lebih dalam. Nah, begitu orang sudah ditangkap hatinya oleh Ignatius, maka pembicaraan tentang Allah, pembicaraan tentang doa, itu akan lebih mudah mengalir. Dan orang yang kawan bicara kita memiliki trust yang lebih dengan kita yang mengajak dia bercakap-cakap gitu ya. Ya kurang lebih begitu isi anjuran atau nasihat Nadal terhadap Yesuit yang bertanya, percakapan rohani itu seperti apa sih menurut Ignatius idealnya gitu. Nah, pada akhirnya kenapa percakapan rohani penting? Ya karena percakapan rohani adalah bagian dari misi kita. Misi kita menunjukkan jalan, menunjukkan arah bagi orang untuk berjumpa dengan Tuhan gitu ya. Nah, kurang lebih begitu pemirsa. Selebihnya silakan beli majalah Rohani bulan Juli, dan kalau Anda berminat Anda juga bisa langganan seterusnya. Terima kasih telah mendukung majalah Rohani hingga saat ini. Selamat membaca.